ingin mensosialisasikan mengenai menemukan jati diri remaja melalui kesadaran bertuhan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Oke, langsung aja ya. Jadi dari kesadaran bertuhan sebagai jati diri, secara nggak langsung kita tuh udah punya fitrah atau kecenderungan alami, naluri bawaan. Misalkan tanpa kita sadari ketika kita melakukan sesuatu atau menghadapi sesuatu kita itu Tuhan, bagaimana sih kita mengimplementasikan untuk beriman kepada Tuhan itu, yaitu melalui agama. Nah, di agama itu dalam Quran surat Ar-Rum dalam Quran surat Ar-Rum yang artinya maka hadapkanlah lurus wajahmu kepada agama yang benar, agama yang lurus, yaitu Islam. Nah, berarti supaya kita bisa mengimani Tuhan itu dengan benar, dengan lurus, kita harus mempunyai agama, itu agama Islam. Tapi bukan karena kita disuruh di Al-Quran agama Islam, kita menjudge agama lain itu salah. Berarti kita harus menghargai agama lain, karena mereka memilih agama itu hak mereka sendiri gitu kan. Dan setelah kita mempunyai agama sebagai arah kita, sebagai kompas kita juga harus mempunyai tujuan yang jelas. Dan tujuan yang jelas dalam kehidupan kita itu sudah ada di dalam Quran Surat Az-Zariyat, yang dimana artinya, dan aku menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi sudah tahu nih tujuan kita hidup itu untuk beribadah. Nah, beribadah itu bukan sekedar hanya sholat, puasa, zakat. Beribadah itu yang memberikan manfaat buat diri kita, yang memberikan manfaat buat orang lain, dan memberikan manfaat untuk sekitar. Nah, teman-teman mendengarkan kita memberikan manfaat untuk diri teman-teman sendiri, berarti kita sedang melakukan ibadah saat ini. Dan kami yang sedang mensosialisasikan ini termasuk ibadah juga, karena kami memberikan manfaat buat kalian. Jadi ibarat kata diri kita sebagai nakoda dan ada kapalnya, agama itu sebagai arah kompasnya nih. Nah, setelah kita punya arah kompasnya, kita sudah dikasih tahu di agama itu kita tujuannya ibadah. Jadi ketika kita berlayar, kita udah tahu, udah ada arah, udah ada tujuan, dan akhirnya kita akan mencapai tujuan itu. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai konsep manusia dari struktur manusia yang dijelaskan oleh rekan saya kepada Neza. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur manusia. Sebelumnya manusia itu kita sudah diciptakan Allah secara sempurna dan memiliki struktur yang saling memiliki. Dan dalam pandangan Islam itu struktur dibagi menjadi dua, yaitu ada ruh dan jasad. Ruh merupakan tentang dari Allah SWT manusia yang menjadikan kita itu bisa berpikir, bisa hidup, bisa menjalankan tanggung jawab moral dan serta memiliki kesadaran. Kemudian ini sifat poin yang tidak dapat dipaksakan dan membedakan mana yang baik dan juga yang benar. Persiapan itu sangat fundamental ya, dimana sebab dengan kita berpikir dan juga memenuhi apa yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah, itu dapat membedakan mana yang baik dan juga yang benar. Seperti yang ada di Quran surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, akal seperti mercusuar yang dapat menerangi kita dalam berperilaku. Yang kedua itu ada nafsu. Nafsu itu diposisikan sebagai potensi dalam diri pribadi masing manusia yang harus kita kelola dan juga kita kendalikan. Nafsu itu mencakup keinginan, hasrat, dan juga emosional yang tidak dibiarkan tanpa kendali. Dari akal nafsu dapat merumuskan kita ke dalam perbuatan yang negatif seperti yang ada di hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dengan demikian, perilaku yang baik dan benar itu ketika akal difungsikan secara optimal sebagai pemandu dan juga nafsu dapat dikendalikan dengan baik. manusia konsep bertuhan ada dua, yang pertama hamba Allah, yang kedua ada khalifah. Yang pertama hamba Allah itu diajarkan sebagai untuk beribadah. Nah, beribadah itu bukan hanya sholat, zakat maupun yang lain, namun yang dimaksud ini ikhlas, bertindak adil, jujur, maksud sebagai khalifah Allah.
keduanya karena di sini kita memiliki tanggung jawab dan rasa tanggung jawab terhadap remaja. Kesimpulannya yang bisa saya tarik adalah dengan menemukan jati diri kita sebagai remaja, berarti itu kita harus menerapkan prinsip manusia yang berubah. Dengan menerapkan prinsip ini